Kita ketemu wewe beneran. Oh, ada. beneran? Di pohon. Ada wewe gombel. Iya, itu di pohon itu. Oh, iya. Ada yang serupan. Tiba-tiba gue ditarik masuk toilet situ. Jadi ada satu adegan Atar itu dia berhenti ngedip. Dia baru ngasih tahu, Om, tahu nggak? Aku tuh nggak ngedip loh. Kenapa? Gitu. That's creepy gitu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di RA Pictures Office bareng sama cast dari film Marni The Story of Wewe Gombel. Sebelumnya biar makin kenal, boleh kenalan dulu. Namanya sebagai apa juga di sini? Oke, hai semuanya. Aku Amanda Rikdi. Aku di film Marni berperan sebagai Anissa. Hai, saya Ismi Melinda. Saya berperan sebagai Marni. Hai, aku Atar Barakbah, berperan sebagai Aan. Halo, aku Frisly Erlin, berperan sebagai Poppy. Halo, saya Reza Hilman, berperan sebagai Tama. Halo, saya Syarifah Danis, berperan sebagai Irma. Halo, saya Billy Christian. Saya sutradara dan juga penulis dari film ini. Pertanyaan pertama nih. Siapa yang sebenarnya yang diculik oleh Wewe Gombel? Aku menculik dia. Oh, kamu menculik dia? Iya, karena aku suka anak kecil. Karena dia ponian yang lucu. Iya, dia terlalu lucu. Tapi sebenarnya nanti awalnya itu akan dari menculiknya itu atau ada kisah dulu sebelumnya gitu? Mungkin itu lebih ininya sama Bapak Sutradara. Awalnya ada sesuatu yang terjadi dengan Marni di masa lalu. Karena itu yang menjadi asal muasal kenapa ada Wewe Gombel gitu. Aku nggak akan kasih tahu detailnya, cuman pasti segala sesuatu ada awalnya hingga sampai terjadi penculikan anak-anak di sebuah desa. Ya. Korbannya Atar, si Aan. Kamu main maghrib ya? Waktu juga Keluar maghrib kamu makanya. Kalau gitu boleh diceritain nggak nanti akan gimana sih karakter masing-masing ini? Aku berperan sebagai Anissa. Kebetulan keluarga aku, ibu aku Hana Al-Rashid, itu keluarga kita pindah ke sebuah desa yang tadinya dari kota. Nah, di situ ceritanya mulai. Nah, ceritanya itu ibu aku ini single mother karena kan pisah. Dan aku di sini karena ibu aku sibuk, jadi aku selain kakak, aku berperan sebagai seorang ibu juga. Buat Aan ya? Buat Aan. Dan kebetulan Wewe Gombel itu suka dengan anak-anak yang terlantar gitu, yang kurang perhatian dan sebagainya gitu. Kalau Marni, aku bermain sebagai Marni itu dia adalah seorang penjual jamu di sebuah desa. Tapi ini kan ada masa lampaunya sama masa sekarang. Nah, masa sekarangnya itu yang diperan sama Amanda sama semua tuh. Terus habis itu kalau aku di masa lampaunya justru gitu. Ya kenapa akhirnya menjadi seorang Wewe Gombel itu karena ada ini penistaan lah dari warga desa tersebut. Terus akhirnya anak aku pun diambil gitu. Makanya Wewe Gombel itu mencari anaknya yang hilang, terus dia karena anaknya nggak ada, akhirnya dia mengambil anak-anak yang terlantar. Jadi buat semua orang, please jangan telantarin anaknya, bisa saya ambil soalnya. Kalau pacar itu telantarin diambil nggak? Tergantung tipenya bukan. Iya. Cowok juga ya bisa diambil. Gitu. Kalau itu bukan Wewe Gombel Kak. Itu apa tuh? Pelakor. Atau chili. Apa cili? Cabe. Cabe-cabean. Gaulnya itu Kak, cili. Aan gimana Aan? Kalau aku itu sebelum diculik Marni atau Wewe, lebih kayak aktif, semangat gitu. Tapi habis diculik kayak lebih pendiam, terus lebih aneh. Emang diapain? Dikasih makan apa kamu? Boleh cerita nggak sih? Dikasih makannya bukan makanan bergizi soalnya. Iya deh, 4 sehat 5 sempurna nih. Daun ya? Terus juga kayak ngomong sendiri gitu. Kayak ini kan di situ kan ceritanya kosong tuh. Aku tapi kayak lagi ngobrol ke sana. Tapi sekarang kamu lihat di situ ada apa? Itu kamu kali. Bukan penulis surat, bukan. Kabur. Baru 5 menit, sabar. Nggak bisa lihat kamera, Frisly itu.
Emang ada Pop ya nanya? Ada host juga ya di sana. Ada. Ada. Nggak kelihatan tapi ya Pop ya. Lanjut. Wujudnya Biar nggak jadi interview horor ya ini. Kalau aku berperan sebagai Poppy, aku jadi sahabatnya Anissa, 11-12 sama Frisly. Bawel, ya kan? Tetap bawel, tetap berisik. Dan bisa melihat mereka, cuma bedanya mungkin kalau Anissa, bener-bener kalau Anissa ada apa-apa, tanpa dia bicara, Poppy tuh instingnya udah bermain gitu sih. Jadi mungkin kalau Frisly aslinya nggak sepeka itulah. Tapi kalau soal hati boleh lah diadu. Salah lagi. Iya, maksudnya apa seperti sih? itu. Lebih peka lah kalau Poppy tuh. Poppy Ini tuh bukan peka film banget. horor, film romance ya. Peka banget dia tentang sahabat dan orang-orang terdekatnya. Kalau berkaitan sama hal mistis gitu. Oke, kalau Reza gimana nih? Aku di film ini berperan sebagai Tama. Jadi Tama itu sebetulnya memang seperti anak remaja di desa itu pada umumnya sama. Dia tumbuh besar bersama anak-anak remaja pada umumnya. Tapi memang di sini si Tama ini dididik khusus dari sisi agamanya. Jadi agamanya dia memang lebih daripada anak-anak remaja di desa tersebut sih. Bisa dibilang korban juga sebetulnya si Tama ini. Korban dari apa yang menyangkut terhadap orang tuanya Tama di desa itu sih gitu. Jadi korban detailnya akan seperti apa mungkin nanti akan bisa terlihat di filmnya. Oke, kalau Kak Danis gimana? Saya berperan sebagai Irma. Irma ini adalah seorang akamsi. Warlock. Ya. Seorang warlock yang dia punya kelainan jiwa, tapi kelainan jiwanya tuh sebenarnya ada ceritanya kenapa dia bisa menjadi punya kelainan jiwa itu gitu. Nah nanti untuk lebih jelasnya, lebih nonton aja di Mari akan dijelaskan kenapa Irma bisa menjadi punya kelainan jiwa. Iya. Nah, pasti ada hubungannya sama Gombel. Gombel. Nah tapi kalau misalnya mau ngomongin karakter masing-masing ini kayaknya berlayer-layer gitu ya masalahnya. Pasti. Oke, layernya apa? Berapa lapis? Ketahuan ini angkatan berapa? Ya sebenarnya kalau pembuatan cerita dan karakter ya di sini saya berusaha untuk membuat sebuah karakter yang memang tidak flat, artinya memiliki dimensi. Jadi pada saat pembuatan cerita saya pengen membuat bahwa setiap orang tuh punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing gitu. Dan juga dengan adanya ruang-ruang karakter background ini itu akan membuat kita melihat karakter itu lebih manusiawi lah gitu, nggak too good to be true gitu. Jadi di sini sebenarnya saya gunakan karakter background ini untuk mengembangkan ceritanya. Jadi memang untuk film Marni The Story of Wewe Gombel ini saya nggak merencanakan hanya untuk satu buah film, tapi saya membuat sebuah universe-nya. World building-nya dibuat. Kenapa sih Anissa keluarganya tercerai-berai? Kenapa bapaknya belum dikasih lihat? Sebenarnya ada tujuannya nanti gitu. Kenapa Marni dibuat ada masa lalunya? Apa yang terjadi masa lalunya? Itu juga ada ceritanya sendiri. Kenapa Poppy dia punya keris? Itu juga ada ceritanya sendiri. Buat bayar ya kerisnya? Oh iya, iya betul. Oke, boleh. Masuk ya. Gitu. Kemudian Tama juga Tama juga sebenarnya punya cerita backgroundnya, begitu juga Irma juga punya ceritanya masing-masing. Jadi setiap karakter ini memang sengaja saya buat memiliki latar belakang yang di kemudian hari pada saat nanti kita akan mengembangkan IP ini kita udah punya gitu loh. Jadi universe-nya benar-benar bulat, solid dan bisa sangat memungkinkan untuk nanti dibikin kedua, dibikin novelnya, dibikin komiknya, dibikin lain-lainnya gitu. Oh berarti sejak penulisan ceritanya itu emang udah visioner banget, akan spin off mungkin ada gitu? Betul, jadi emang udah nggak nunggu 5 juta penonton dulu, baru dibuat sequelnya. Tapi memang dari awal kita udah nyiapin gitu. Akan sama Era Pictures dan Legacy lagi kira-kira? Oh iya dong, kan lahirnya dari sini. Kira-kira kebayang nggak berapa cerita atau yang sequel? Berpotensinya sangat banyak sekali. Kayak dari Marnia sendiri aja itu bisa jadi satu film sendiri kan, tentang dia zaman dulu gitu kan. Tentang kisah Irmanya waktu
kecil aja waktu dia diculik pertama kali emang sekali ya. Waktu dia waktu dia diculik waktu dia culik aja itu bisa jadi satu film sendiri gitu. Jadi memang masing-masing tuh udah disiapin lah gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin soal skrip, kenapa akhirnya menggabungkan drama, horor, thriller dan action juga di sini? Pasti kita semua ingin membuat sesuatu yang baru ya, approach yang baru, biar nggak ngebuat penonton tuh bosan gini lagi gitu kan. Takutnya bosan. Jadi kita mau menyajikan sesuatu yang baru di sini, menggabungkan drama, pasti ada ya landasan sebuah film pasti ada konflik di dalamnya. Kemudian horor ini jadi genre utamanya. Kemudian tapi ada action. Nah, ini adalah sesuatu yang pengen kita sampaikan sebagai wah, ini baru nih gitu, film horor tapi actionnya bener-bener seru deh gitu. Jadi memang di sini sesuatu yang mau kita tawarkan biar penonton tuh ada variasi ya. Oh, ada yang horor begini, ada yang horor begini, ada yang horor begini, seperti itu. Jadi sebenarnya tujuannya emang buat ngasih hal yang fresh lah ya buat penonton. Betul. Nah, kalau ngomongin hal baru tuh kan setiap project tuh pasti kita kan bukan aktor ya, sorry. Setiap project tuh pasti akan yang namanya tuh ngalamin hal yang pertama kali. Nah, apa hal pertama kali yang kalian alamin atau rasain di film ini? Kalau aku sih belajar ini ya untuk action, fighting workshopnya, belajar fighting. Karena aku tuh kebetulan nggak pernah yang fighting. Kebetulan aku aslinya lumayan girly ya. Jadi ini, jadi Girly banget. Jadi ini sebenarnya workshop fighting pertama aku dan banyak belajar sama Kak Billy juga, banyak ngobrol sama Kak Billy, banyak belajar ngobrol sama tim Wise Team juga. Makanya belajarnya lebih mudah karena ada mereka sih. Tapi gimana untuk pengalaman pertama kali? Apakah jadi excited atau malah kayak aduh udah deh action sekali ini aja misalnya gitu? Aku malah excited dan enjoy. Kebetulan teman-temannya juga seru-seru, banyak supportnya tuh. Latihannya lanjut kok dia. Oh iya, kebetulan lanjut belajar sama Reza. Iya, Kursus ya, kursus. Kamu bengkaknya enjoy juga bengkak. Jadi kita udah mau syuting nih, wah kakinya cedera. Mungkin bisa diceritain Setelah kan? workshop. Jadi workshop setelah yang kedua kali ya Kak? Iya. Workshop setelah kedua kali tuh aku salah gerak mungkin ya, salah nendang, cedera, akhirnya aku nggak ikut ini ya seminggu gitu. Untungnya belum mulai syuting tapi aku belum bisa ikut workshop lagi sampai akhirnya udah bisa digerakin. Sampai akhirnya jam istirahat udah selesai iya, sampai akhirnya bisa digerakin lagi. Nah itu baru ikut workshop lagi. Aku khawatir banget karena wah ini baru latihan dia udah cedera nih. Ntar syuting gimana ya? Gitu. Ini ada story juga tadinya Kak Billy mau kurangin scene aku ya, scene fighting gara-gara cedera itu. Disimplify ya, kayak disimplify gitu tuh aku bilang please don't. Gak mau dianya. Jangan. Iya. Terus akhirnya tetap dilakuin sendiri. Dilakuin tetap nggak disimplify. Hebat banget sih. Ada adegan action paling ekstrim apa? Ada nggak? Ada sih, yang aku sama Reza ya, ada satu adegan yang sama kamu kan? Iya. Itu sih yang paling ekstrim sama, ada satu scene sama Reza. Oh, oke. Tapi harus disaksikan di filmnya ya? Iya. Biar tahu se-ekstrim apa? Filmnya. Sama yang kamu ini, sama Karenis Cebol. Oh iya, Itu ekstrim. Itu aku sama Kak Danis juga pakai sling ya Kak. Kita pakai sling dan kebetulan aku juga. Kalau Kak Danis mungkin udah beberapa kali ya. Kalau aku itu pertama kali aku pakai sling juga dan langsung bukan sling iklan ya, iklan gitu tapi sling gitu ya. Kaca ya. Tapi sling berantem gitu. Kenapa Mas? Sling berantem yang dilempar ke kayak ada adegan ke tembok gitu. Iya. Ke jendela. Ada kacanya. Ada kacanya. Nah itu buat aku susah juga sih karena jaga keseimbangannya udah gitu takut lawan mainnya
gimana gitu. Aku Tapi juga kita saling takut kamu- saling menjaga ya. Takut kalian She's kenapa-napa. really good kalau dia hebat. Kakak juga. Kita kolaborasinya ciamik ya. Iya, kita ada janjian collab ya. Tapi ada yang pakai stand juga Kak? Ini? Atau emang pada pengen ayo cobain Sebenarnya stand udah kita sediain, cuman masalah para pemain ini maunya mereka sendiri. nyobain sendiri. Kan kita takut ya kalau mereka Iya, kenapa-napa benar-benar. ya gitu. Tapi hebat banget sih. Jadi mereka mau setotalitas itu. Demi peran di film Marni ini. Justru ada Ismi sih yang susah banget. Itu harusnya pakai stand, tapi Ismi yang nggak mau. Itu aku sampai ngemil ngeliatin dia. Boleh diceritain dong Kak Ismi, Kalau gimana? aku sih pertama kali memang fighting pakai prostetik yang beratnya sekitar 5 kilo. Astagfirullah. Iya, dengan make up, terus rambut juga panjang gitu kan pakai wig. Ya, yang paling berat adalah silikonnya itu. Dia harus ngerjain juga lama, kurang lebih waktu 5 jam apa ya? Setiap ada wewe gombel itu. Dan berat gitu. Terus aku harus fighting sama Reja. Dengan yang tahu kan wewe gombel segimana panjangnya. Beban hidupnya dia. Beban hidup pas dia sebelum jadi wewe kan berat banget. Tapi kayaknya Reja menikmati itu. Menikmati itunya maksudnya apa ya? Menikmati keberatan itu. Oh. Bukan, Jangan sampai ambigu nih. Nah itu sih maksud aku, itu adalah biasanya kan kalau fighting ya di film lain biasanya ya fighting aja gitu, nggak pakai yang baju-baju yang begitu, apalagi ini pakai prostetik yang lumayan berat silikon itu gitu. Tapi sempat cedera atau ini juga? Maksudnya bermasalah juga pasti. Biru sih udah biasa lah ya. Beda dia emang beda ada lain ya. Abis ini ikut UAS tim ya Kak? Katanya. Emang ya, Emang abis itu ikut film project mereka. Oh beneran? Coming up, Beneran? tapi Keren. mudah-mudahan ya keluar cepat keluar. Kalau Atar gimana? Apa yang pertama kali? Kita ngomongin Hal pertama kali yang kamu lakuin di film ini? Oh, Yang gak ada dapet di film yang lain gitu? Jadi anak autis ya Tar. Ya, pertama kali latihan fighting juga lah. Oh iya, kamu ada fightingnya juga? diseling-seling. Ya palingan cuma di seling doang. Mungkin bisa ditanya dia tuh kan autis di sini. Iya, Dia sebelumnya kan oke. belum pernah. Jadi Oh gitu. Kamu di sini gimana? Mendalami karakter kamu di sini gimana? Alhamdulillah sih baik. Jadi lancar gitu. Oke, kamu belajarnya biasanya ngobrol buat dalemin karakter sama siapa? Siapa aja sih? Mama? Siapa aja? Bunda, Kak Anissa, ya siapapun. Sama Kak Billy juga? Jadi ada satu adegan Atar itu dia berhenti ngedip. Dan aku nggak tahu. Berhenti ngedip? Jadi dia nggak ngedip saat sepanjang itu karena kan ada perbedaan sebelum dia diculik wewe sama sesudah. Nah dia bikin sesudah dia diculik wewe itu ada perubahan kan. Aku pengen ada perubahan. Terus dia bilang jadi ternyata semua scene yang diambil itu dia nahan ngedip. Jadi dia agak kita nggak akan ngelihat dia ngedip pada saat itu dan dia baru ngasih tahu, Om tahu nggak aku tuh nggak ngedip loh. Kenapa? Gitu. Ya biar beda aja. Wow. Oh jadi dia menciptakan karakternya Yes, kayak gitu. bener. Oh, Kayak gitu. keren banget. Hebat Kamu banget. inspirasinya dari mana? Kenapa kamu akhirnya mikirnya aku kayaknya bedanya nggak ngedip deh? Dari diri sendiri sih, soalnya kan Dari diri sendiri. pengen mengeksplor lebih jauh lagi Wih, kan. mantap. Keren. Calon aktor Indonesia. Amin. Emang udah jadi aktor yang terbaik. Amin. Oh gitu, jadi kamu emang kepikiran sendiri, apa ya beda gitu? Hebat. Perih nggak pas yang lain? Perih? Enggak? Enggak. Tapi mungkin face dikit. Coba ya kamu tes sampai selesai interview. Lama ya. Bohong. Terus kalau Frisly gimana? Sama kayak Kamanda sih, pertama kali ngalamin ada adegan fighting, action yang luar biasa. Ternyata pas latihannya jauh lebih susah daripada kita pas lagi take. Ternyata pas take tuh kayak, lah udah gini doang gitu. Tapi pas latihan tuh, ya itu memar-memar tuh makanan kita. Cailah ikut-ikutan kayak Kak Ismi. Tapi jujur action itu ternyata bikin nagih. Kayaknya emang passion aku dibanting-banting. Enggak, lebih ke maksudnya
ada beberapa adegan kan itu tuh pas latihannya tuh emang beneran yang dari matrasnya tebel banget sampai matrasnya tipis dan kayak gak usah pakai matras saya coba gitu. Dan itu beneran yang ditubruk lah, diapain lah pas latihan sama Weinstein. Tapi emang mereka keren banget sih. Jadi aman-aman aja pas latihan sih. Gedebak-gedebuk ngek ya pas latihan. Tapi pas take tuh ternyata kayak gampang gitu. Jadi bisa lah jadi stuntman. Stuntman Jadi di bawah di maksudnya kayak di depan pengen layar kayak dong. kakak gitu loh, kayak mental-mental gitu pengen. bisa banget. Kamu nggak ikut? Nextnya film action ya. Ngajakin ya. Iya mau. Tapi dapetnya katanya nextnya aku dapat film tuh yang kalau nggak salah ditembak satu scene udah. Mental doang. Enggak, tapi emang enjoy banget sih fighting tuh, seru ternyata. Dan itu aku baru dapetin di film ini. Kalau boleh tahu nggak sih berapa lama syuting buat Workshopnya. fighting sekali ini Work- sendiri? Work- Syutingnya. Oh syutingnya, kalau Kak Billy kebetulan dia tuh super baik. Jadi setiap satu hari adegan fightingnya yang panjang dia cuma ngasih satu hari tuh satu scene ya Kak, atau maksimal 2 yang Ya, waktu itu. satu scene tapi 24 jam gitu. Iya, tapi syutingnya seharian. Iya kan. Tapi maksudnya itu nggak dicampurin sama Iya, scene iya. manapun. Jadi Oke. maksimalnya emang ya udah kalau ibaratnya adegannya mental ya udah mental terus 24 jam. Oh, Gitu. Enggak. Jadi dan sebelumnya biasanya kita dikasih libur dulu. Libur Buat terus istirahat. baru Bangun pagi nggak? Aduh, nggak bisa gerak nih gitu. pas Ada- latihan. Oh, pas latihan. malah. Pas latihan kayak mimisan biru Astagfirullah. gitu-gitu. Tapi nggak dia bapain ya sama timnya. Emang akunya anaknya aja ringkih. Cuma memang pas lagi take ternyata aman. Aman kan ya? Sangat Kak? safe ya. Aman, Ya, aman. aman kita. Gak amannya malah tempatnya horor. Jadi aku kayak setan gitu. Nah, simpan itu dulu. Oke, ya. simpan Kita dulu. ngomongin Jadi kan akan ada pertanyaan itu. Kalau Reza gimana? Apa hal pertama kali di film? Kalau action udah sering lah ya. Lumayan. Buatku yang pertama kali adalah ini film pertamaku juga, film horor pertama juga, dan film pertama yang dapat peran harus ngerukiah. Oh, oke. Itu pertama juga. Jadi film pertama horor dan pertama kali harus mempelajari rukiah. Itu sih. Lumayan cukup concern pada saat harus membawakan rukiah itu karena aku setiap nonton film horor rukiah pasti ayatnya itu aja. Di situ aku berusaha untuk apa ya yang kira-kira secara sound juga penonton tuh ngedengernya ayatnya nggak itu aja gitu. Dan itu lumayan cukup buat aku lumayan observasi lah. Ya. Termasuk diskusi juga sama Mas Billy, diskusi juga sama yang berhubungan dengan kebutuhan aku di scene itu gitu. Jadi lumayan cukup mencari ayat-ayat yang secara arti masih sama peruntukannya untuk rukiah, tapi secara sound harusnya audiens mendengar secara sound itu baru nih ayatnya yang dibacakan di film khususnya gitu ya. Karena kalau di realnya aku yakin ayat ini memang suka dibawakan untuk rukiah gitu. Tapi kayaknya di film belum ada nih yang bawain ayat ini ke film gitu sih. Cuman memang tantangannya pada saat rukiah nggak ada yang dampingin, Oke. orang yang lumayan maksudnya Expert gitu lah ya. expert di bidang itu. Jadi takutnya gua dirukiah balik sama setan gitu. Gua bacainnya takutnya salah, tiba-tiba setan ngerukiah gua balik gitu. Seru tuh. Seru. Jangan iya. dong. Seru. Jangan Seru Nggak banget. selesai syutingnya ya. Buat ngejagain itu jadi gimana? Siapa yang ini udah Tetap maksudnya karena kan Mas Billy juga mempercayakan itu ke aku pribadi gitu. Jadi tetap by diskusi juga nanti gua akan plotin ayat ini di scene ini karena kan ada beberapa adegan rukiah. Jadi aku ngeplotin rukiah yang ini ayatnya yang mana, rukiah yang ini ayatnya mana, rukiah yang paling epic harusnya ayatnya yang mana itu aku plotin sih. Jadi ya dijagain sama-sama aja sih sama tim penyutradaraan, sama Mas Billy, sama teman-teman juga gitu. Itu sih paling yang lumayan cukup concern di karakterku sih. kalau Kak Danis gimana? Untuk memerankan seorang perempuan yang gila mungkin ya, gila punya kelainan jiwa dan lebih spesifik aja sih gitu. Hal itu peran ini belum pernah sebelumnya diperankan oleh saya gitu. Jadi untuk di sini ya nyari-nyari gilanya tuh atau kelainan jiwanya tuh ingin seperti apa gitu kan. Sebenarnya bisa kelainan jiwa itu kan bermacam-macam bisa dan cara menyampaikannya juga bisa bermacam-macam. Akhirnya ya ngobrol sama Mas Billy yang pengen terlihatnya seperti apa. Kalau nggak salah Kak Danis terakhir juga katanya last minute juga kayak
ada karakter ini gitu. Aku tahu sih. Aku baca artikel. Kamu tahu sih? Jadi emang mungkin Mas Billy bisa cerita bagian. Iya. Jadi namanya produksi film itu nggak mungkin nggak ada kendala lah ya. Pasti ada kendala di berbagai macam ini. Jadi memang kita ada sebuah kendala yang mengharuskan adanya pergantian pemain gitu di detik-detik terakhir gitu. Dan memang saat itu wah saya bingung ya karena udah nggak punya waktu untuk reading lagi apa, mepet banget lah gitu. Mepet banget. Sedangkan yang perlu dicari adalah sosok si Irma yang ini sulit banget karakternya. Lalu saya mikir, gue harus nyari pemeran yang gue percaya bisa sanggup dan suka sama Dan karakter cepat ini, gitu. sama karakter Bisa ini, dalemin. yang kira-kira kalau persiapannya dikit, dia pasti bisa. Gitu. Iya. Terlintaslah di kepalaku beliau ini, gitu kan langsung. Udah pasti jaminan oke, Syarifah Danis deh, gitu. Ini Mas Billy mau minta traktir ya habis. Jadi karena kan kita nggak punya banyak waktu ya buat ngejelasin gini gitu kan. Karena aku tahu track recordnya Kak Syarifah kan juga oke gitu dan aku ngefans juga gitu. Jadi ya udah langsung kebetulan aku jelasin ke dia ini ada karakter menarik, gilanya mau kayak gimana. Aku tuh biasanya pengennya sih organik dari aktornya gitu. Jadi aku nggak mau lu nanti gilanya begini ya, gini ya. Biar dia yang mainin sendiri gitu. Dan aku memang kita nggak punya banyak waktu untuk ngegodok karakternya ya. Pasti bingung juga nih maunya apa sih gitu. Turn out, wow, oke. Pas dia datang, karena waktu reading tuh belum jadi kan. Belum, masih nyari lah ya Mas. Waktu reading belum. Jadi aku pertama kali ngelihat dia in karakternya itu waktu syuting. Terus gue kaget. Oke. That's creepy gitu. Lanjut. Gitu. Cuman maksudnya emang itu kalau buat aku pertama kali memerankan peran seorang perempuan yang punya kelainan jiwa secara spesifik seperti ini ya pertama kali di film Marni ini gitu. Dan ini salah satu hal yang buat aku bersemangat dan excited untuk memerankannya. Belum pernah memerankan peran seperti itu. Dan fighting juga. Dan gitu. ada adegan fighting yang sebenarnya memang bukan pertama kali tapi bisa dibilang jarang untuk dapat peran yang sebagai ada adegan fightingnya gitu. Terus mepet banget latihan fightingnya tapi somehow emang bikin nagih loh. Adegan fighting itu bikin nagih yang kayak wah seru banget ya ini gitu. Pas syutingnya juga menyenangkan, seru. Jadi ya semuanya tuh organik tapi terasa menyenangkan lah. Oke. Nah, kalau ngomongin fighting scene-nya itu kan pakai Wise Team nih, Kak Billy. Ada spesifik koreo yang dipengenin nggak sih? Maksudnya kayak yang ikonik Marni doang nih yang punya pasti, gitu. Pasti. Ada. Jadi kita kan aku nggak mau para cast di sini berantem tuh as if mereka tahu martial art gitu. Jadi harus cukup logikanya masuk mereka fightingnya kecuali Tama ya. Karena kan mungkin dia punya basic silat masih make sense tapi buat cewek-cewek ini kan nggak mungkin kan kita kan nggak ada background mereka bisa belajar silat. Artinya bela diri fightingnya mereka adalah lebih ke self defense aja gitu. Dan aku nggak mau sampai kayak yang kelihatan is very choreograph banget gitu. Itu yang harus kita jagain apalagi kayak Marni gitu. Masa Marni fightingnya ini kickboxing gitu kan atau silat gitu. Nah itu yang aku bilang minta Ismi tolong bantuinnya supaya fighting koreografinya nggak kelihatan kayak fighting banget gitu. Seperti itu. Sementara kalau Amanda kan juga dia kan karakternya kan karena kerasukan Wayu Gombel jadi dia bisa fighting. Sementara kalau untuk Poppy sendiri dia memang self defense juga sama kayak Irma juga self defense. Jadi jangan sampai apalagi dia kan jadi orang gila ya. Jadi nggak boleh kelihatan fightingnya rapih gitu, bagus sat-sat gitu. Dan harus merge dengan gesturnya dia yang udah dia setup sebagai orang gila itu gitu. Kayak gitu. Itu sih. Jadi memang aku bilang ke tim Wes jangan sampai kelihatan koreograf banget ya gitu. Karena nanti jadi aneh kelihatannya. Ternyata mereka bisa delivery itu gitu. Oke, jadi penasaran kan seperti apa actionnya? Nonton. Mantap.
tadi kan Fris sudah nyinggung ada horor. Kan pas kalian tahu syuting nih, terus cast-nya ada siapa aja, ada siapa, misalnya ada Kak Amanda, ada Kak Ismi, ada ini gitu. Pas tahu ada Frisly, kalian apa yang kalian bayangkan? Kayak, wah, ntar tiba-tiba dia kayak, Kak ada sebelah kamu nih gitu. Ada nggak pernah nggak kayak, wah takut gitu? Sering ya? Yang malah ngasih tahu. Oh yang malah ngasih tahu ya? Di hotel ini ada siapa, yang kan di lokasi ini ada siapa. Kalau aku request, jangan kasih tahu dulu ya gitu. Kelar syuting aja gitu. Kalau Desa gimana? Kalau gue malah ketika tahu, sebelumnya kita belum kenal gitu ya. Ketika tahu ada Frisly yang mana, yang ini, terus dia bisa ngelihat gini-gini. Kalau gue malah, oh ya udah bagus, karena gue penasaran sebetulnya kayak. Gitu. Kadang pengen aja, coba di situ ada apa, di sini apa. Tapi setelah dikasih tuh nggak usah deh. Gitu. Apalagi setelah kita pas syuting tuh kita penelusuran gitu. Terus gue pengen ikutan gitu, kayak pengen tahu. Kan. Iya, karena salah satu wishlistku untuk bisa masuk film horor adalah emang serem ya syuting film horor gitu. Ternyata syutingnya enjoy, menyenangkan. Di luar syutingnya yang pas kita penelusuran tuh, aduh bisa deh. Kita ada penelusuran di rumah syuting. Terus Jelaskan ada apa aja di sana. Jadi Frisly tuh pada saat syuting jadi bahan pertanyaan gue. Fris di situ ada gitu. Tapi yang serunya adalah aku tuh kan main bareng sama idola-idola gitu maksudnya. Mereka tuh orang-orang yang selalu bilang kalau jangan cerita macem-macem ya. Jangan bahas ini ya, jangan bahas itu. Beda sama Kak Reza. Kalau Kak Reza emang lebih ke ada apa? Pop di sini. Di sebelah mana? Gitu. Dia nanya walaupun ujung-ujungnya kayak udah nanti aja ceritanya, padahal aku juga. Padahal aku mungkin dia juga mau fokus, gak mau ke distract dan lain-lain. Sedangkan kalau yang lain keadaannya siapa lagi gitu. Dengan orang yang aku tahu selalu memainkan karakter yang horor banget, bikin aku takut, tapi dia yang kayak jangan ya, jangan sampai, jangan bahas apa-apa ya di tempat ini gitu. Aku horornya di film aja loh. Gitu. Dia nggak mau. Terus kalau Kamanda memang dari awal dia udah kayak nggak apa-apa, Pop jangan cerita-cerita gitu. Nah kalau Kak Ismi juga kalau perlu kamu jagain aku ya pas aku lagi Jadi sama diskusi awal, ada nggak yang dijagain aku? Iya, gitu kan? Langsung dari awal. Jadi kayak masing-masing cast ini beda-beda. Cuma kebetulan lagi-lagi aku sama Kak Billy udah kenal sebelum-sebelumnya. Dan Kak Billy ini salah satu director yang memang intuisi terhadap hal-hal gaibnya tuh tinggi banget, Kak. Jadi dia tidak mau untuk memilih lokasi yang sekedar oh ya udah nih lokasinya oke untuk kamera gitu. Dia nggak mau. Dia milih lokasi yang memang punya cerita kelamnya juga kalau bisa dia tahu gitu. Dan lokasi yang dipilih sama Kak Billy ini bukan lokasi yang sekedar lokasi bagus aja gitu. Sampai orang kan kalau ngeliat trailer tuh pada ngomong, "Fris, ini serem banget rumahnya, emang seserem ini?" gitu. Pertanyaannya selalu ke sana. Sampai akhirnya aku ngasih tahu juga, ternyata Kak Billy, kakak tahu kan kalau di sini tuh memang pernah ada terjadi tragedi di rumah itu ibaratnya. Terus Kak Billy kayak tahu, aku juga tahu tempatnya di kamarnya ibu gitu. Dan posisinya emang Kak Hana harus jadi pribadi karakter yang depresi gitu, yang harus berat, dan lokasi yang dipilih Kak Billy untuk jadi kamarnya lokasi di mana setannya itu ada gitu. Setan yang sumber masalahnya, tragedinya itu ada gitu di kamar ibu. Hana tahu? Taunya pas ending, karena Kak Billy gak ngasih tahu. Pas ending dia baru kayak kurang ajar ya Billy, tapi ngebantu lah ibaratnya, kayak emang ngerasa gak nyaman lah intinya di situ. Tapi untungnya so far syuting kita dibantu ya Kak ya sama mereka tidak mengganggu sama sekali. Paling cuma kalau lagi ada adegan di luar ya Kamanda ya. Dibantu maksudnya ini ya? Dibantu. Dia beneran nongol gitu. Jadi orang-orang dibantunya acting coach, kita enggak. Go in coach. Kita go in coach jadinya. Spiritual. Ya tapi emang serunya tuh mereka tuh tidak mengganggu yang kayak bikin kesurupan atau gitu-gitu, enggak Kak. Paling cuma meniru. Pas Kamanda pulang ke Jakarta, ingat kan Kak Billy? Kamanda pulang ke Jakarta, kita denger yang kakak bilang, ngedenger suaranya Kamanda. Hai. Padahal nggak ada, dia lagi di Jakarta. Nyanyi, ngikutin nyanyi. Jadi ada, Marni itu mempunyai nyanyian, nanti kalian denger. Nyanyiannya tuh aku yakin untuk kalian yang nonton itu akan terngiang-ngiang, jujur. Itu terngiang-ngiang banget buat kita para cast juga. Dan itu muncul nyanyiannya. Bahkan pada saat kita penelusuran, ingat kan? Ada yang interaksi ke aku dan itu meniru nyanyian yang dinyanyiin. Jadi kayak dia bilang dia suka, iya. Dan ya aku nggak tahu ya, semoga nanti di bioskop juga mereka tertarik kayak di samping tiba-tiba bisikin. Jangan dong. Jangan dong. Nggak apa-apa kan, biar penonton yang merasakan itu. Tapi penasaran kalau misalnya kita syuting di tempat yang ada makhluknya gitu,
mereka tuh ngapain sih ngeliatin atau mereka kayak ganggu aja nih lu gitu. Oke. Ya bisa aja kan Iya, mereka bener-bener. ganggu gitu loh. Kalau yang pertama itu adalah pasti mereka tertarik untuk meniru karena jelasnya adalah kita sebagai manusia mencoba untuk menjadi seperti mereka. Dan mereka mungkin misalnya aku adalah sosok perempuan, tapi karakter yang dimainkan adalah sosok laki-laki hitam besar. Aku bisa jadi dia. Aku akan meniru menjadi dia untuk diakui keberadaannya. Jadi kalau di lokasi itu malah banyak energi yang muncul makin kuat untuk berasanya tuh kayak please anggap gue ada dong, anggap gue ada. Malah pengen eksis ya. Maunya iya narsis tuh ada. Dan kayak pohon yang dipilih sama Kak Billy juga, itu Kak Billy udah kayak ngomong ke Frisly, ini pohon yang aku pilih. Kakak sengaja ya, kan emang ada gitu. Terus dia kayak, ya nggak apa-apa, tapi dia baik kan. Terus pas aku ngasih tau Kak Ismi kayak, aku aman kan dek, aku syutingnya malam jagain. Soalnya aku harus kayak dia gitu. Aku take-nya malam loh gitu. Tapi memang untungnya tidak ada gangguan apa-apa kecuali pada saat penelusuran. Karena semua case ini terlibat dalam penelusuran di balik dari film ini. Ada kita ketemu wewe benerannya Oh, ada beneran? kan? Di pohon. Oh, oke. Di pohon yang besar itu. Ketemu. Ada wewe gombel Iya, itu di di pohon. pohon itu. Oh iya. Di pohon yang Iya, pohon Pokoknya pohon yang Mau wewe. diceritain sekarang. Pokoknya gini, pohon yang wewe itu emang ada wewe-nya asli. Intinya gitu. Dan itu juga orang sana juga tahu ya kayak kalau itu ada penunggunya. Itu udah Maaf selesai ya, maaf syutingnya. ya. Kamu nangkring malam-malam Nangkring di atas. malam-malam. Iya, Itu dia juga ada di situ. Aku ada naik gitu. Jadi aku ada adegan di pohon itu, turun ke bawah di seling gitu. Terus habis itu harus naik lagi. Itu kan sulit banget kan. Dan itu berkali-kali turun naik. Dan Siapa itu tahu dibantuin ya. Ditarik. Nah, gua nanya deh, Apa tuh? ada wewe-nya kan di situ kan. Pas gua rukyah, wewe-nya gimana? Keganggu nggak sama gua? Enggak, karena kan Kak Reza ini tipikalnya sebelum dia mau melantunkan ayat dan juga itu dia ngomong dalam hati dulu. Tapi benar, pas misalkan kayak suruh blocking shot gitu kayak, coba aja keset dulu aja lu lihat dulu. Aku tuh nyamperin pohonnya terus kayak, gua syuting doang nih. Ngomong-ngomongan ya. Iya, gua ngomong gitu. Ya, harus Walaupun belum tahu kalau di situ ada wewe-nya Mas Billy. Gua baru tahu juga nih di sini nih. Iya benar. Aku juga assalamualaikum dulu sebelum take di pohon itu. ada Tapi waalaikumsalam. aku nggak tahu. Enggak ada sih. Sini lagi di kuping ya. Enggak ada. Itu lebih serem lagi kalau tiba-tiba dia yang balas. Oh, tapi dia aman berarti ya? Waalaikumsalam. Aman. Tapi kamu sempet komunikasi sama yang di lokasi-lokasi? Sempet. Bahkan memang kalau aku tuh emang interaksinya dari dulu sama Kak Billy juga tahu. Ngelihat foto aku udah tahu di tempat itu ada apa, kejadian yang pernah terjadi seperti apa. Pada saat datang ke sana pastinya interaksi dan mereka pun menyampaikan apa maksudnya yang kayak misalnya mereka nggak suka soalnya terang atau apa itu mereka ngomong, tapi so far enggak sih di film ini. Nggak ada Mereka enjoy. Mereka enjoy mereka. Mereka enjoy. Cuma ya itu mereka nyamannya tuh ya itu di kamar Ibu Rahayu. Memang disitulah tempat mereka untuk ngumpul. Comfy ya? Nyaman dia. Jadi Priscilla selain aktris juga orang lokasi. Iya sih. Cek lokasi. Cek lokasi. Saya kirim ini. Mas Regi ikut ya? Iya gitu Kak. Oh, terus katanya ada juga kayak ketemu kakek-kakek rambut putih gitu. Kak Billy ya? Gimana nih? Oh yang penelusuran. Oh, penelusuran. penelusuran yang di iya. belakang kebun belakang. Oh itu yang di kita Lembang. Iya. yang jauh Oh banget itu itu ya. Itu Kak Danis juga ngalamin. Gara-gara takut. Jauh banget. Jadi itu ada cerita menariknya Kak. Jadi sebenarnya kita harusnya penelusurannya itu aku, Kak Danis, Kak Billy sama Kak Manda. Dan mobil kita tuh iring-iringan. Dimana mobil mobil Kak Billy keadaannya paling depan ya. paling depan, terus mobil kamu, aku, terus mobil terakhir aku itu paling terakhir. Kak Manda. Di perjalanan jujur itu emang jauh banget, aku nggak ngerti juga Kak Billy emang sengaja mau Nggak ada nyasarin GPS kita. soalnya. Dan gak ada sinyal. Dan gak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Oke. Daerah mana kan? Lembang ke atas lagi ya. Lembang ke atas lagi. Aku ingat, di spot aku yang jelasin. Ya, jadi kita udah naik terus, nggak ada sinyal. Aku paling depan kan. Ini kalau GPS itu masih ke sana nih, tapi jalannya udah nggak karuan. Akhirnya aku turun. Wah ini deh, aku cari orang lokal deh gitu. Cari, itu udah out of nowhere, gelap gulita dan sebagainya. Jam berapa tuh kira-kira Kak? 10 Mungkin ya? jam 10 lah gitu. Oke. Terus cari, ada ladang, terus misi pak, misi gitu kan. Tiba-tiba dari gelap ada bapak-bapak, kakek-kakek gitu. Jalan, dia nggak bawa apa-apa, jalan aja.
Terus aku tanya, Pak ini saya mau ke ini lokasi ini desa ini gitu. Di sana gitu Itu kan. doang. Kalau ini apa Pak? Udah nggak ada jalan di sana, balik aja gitu. Oh, oke Pak. Terus udah bapaknya masuk lagi kan ke gelap gitu. Jadi ada terang gelapnya lah. Pas dia gelap, oke, makasih Pak gitu. Terus gue jalan ke ya, lihat lagi bapaknya tadi lewat mana ya? Kagak ada tempat. Karena nggak ada, itu cuman kayak ladang Luas gitu. Ladang doang gitu. Terus udah gitu, nah sekarang lanjut lagi. Setelah itu lucunya adalah Kamanda tiba-tiba kayak panik gitu yang kayak, kalian lihat anjing putih nggak? Itu ada anjing berhentiin mobil di depan mobilku. Aku kebetulan memang bener-bener mobilku tuh di depan mobilnya Kamanda. Jadi kayak, hah, Kak nggak ada anjing? Ada, aku nggak deh, aku nggak bisa. Kayaknya aku harus bilang sama Kak Billy, aku harus muter balik, aku balik. Karena kayaknya kata dia itu pertanda aku nggak boleh lagi. Karena aku bener dihadang. Enggak. Dihadang. Iya, soalnya Iya sih. anjing husky putih gitu. Oh, oke. Dan aku di dalam mobil tuh bertiga. Ada. Enggak sendiri, Iya. bertiga. Aku di belakang, 2 di depan, aku di belakang. Terus tiba-tiba mobil aku berhenti kan. Terus anjingnya tuh kayak diem depan mobil aku putih kayak husky gitu. Ya Dan lucu tiga-tiganya sih. bisa lihat. Tiga-tiganya anjingnya lucu gitu, tapi kayak Diem liatin. gini ngeliatin anjing. Terus aku kayak anjing siapa nih? Aku Iya, aku dari- bukan tipe iya, orang iya. yang peka juga kan. Terus anjing siapa nih? Kan nggak boleh diklakson ya udah. Terus mobil yang lain kan udah Agak jauh. lebih jauh. Terus aku bilang, terus yang depan aduh kok serem ya, ini kok anjing nggak gerak-gerak ya gitu. Terus udah lewatin aja, aku bilang gitu. Terus lewatin aja, pas aku lewatin tuh aku telepon Pristy, ada anjing nggak sih tadi? Nggak ada, dan nggak ada yang lihat anjing. Cuman kalian. Terus pas kita bertiga tuh lihat ke belakang tuh anjing udah nggak Nggak ada. ada. Udah nggak ada, jadi kayak pulang yuk, kayak pulang yuk. Aku nggak Bilang bisa. aja lah. Tapi yang lucunya lagi Kak, setelah kita tahu dari warga lokal, ternyata lokasi kan kita tuh sempat kelewatan ya Kak ya. Kalau di GPS kita harusnya lurus. Nah posisi yang lurus itu, yang mobil kita udah berhenti, itu ternyata kuburan. Makam tua. Jadi yang kita lewatin, yang pas kita inget ya mobil kita muter balik, kakak pulang ke hotel. Nah itu tuh depan itu makam. Makam emang orang-orang tua di sana ya, kayak sepuh di sana. Jadi kayaknya aduh merinding tuh kan. Kayaknya yang ditemuin Kak Billy tuh yang kakek-kakek ya memang pernah di sana orang aja. sana. Ngasih tahu sih. Kalau Atar gimana? Ngalamin sesuatu nggak pas syuting? Enggak sih, Alhamdulillah nggak ya. alhamdulillah. Aman. Aman. Aman semuanya di Kalau ikut penelusuran mah, aduh gimana Oh, ya? nggak ikut kan soalnya? Enggak ya? dong. Di rumah aja. Yang penting Indomie ya. Bakso, yang penting bakso. Itu lokasinya dingin ya? Enggak, adem gitu enggak? Ya, menurut aku sih nggak terlalu dingin ya, kayak biasa aja. Soalnya aku kuat dingin. Kalau kata mama aku pas malamnya kayak Kalau kamu? dingin gitu. Kalau aku mah biasa aja. Iya, biasa kita semua sih menggigil. Dia biasa aja ya? Biasa aja. Kamu kuat banget. Aktif banget soalnya anaknya. Kalau ke Kak Billy, ada nggak sih alasan kenapa ngambil lokasi yang emang creepy juga? Jadi pada saat pre-production itu kan kita scouting lokasi, aku kasih lihat ke Frisley. Frisley, ini aku suka banget nih rumah ini, aku kirimin WhatsApp gitu kan, gambar lokasinya. Kak, oke keren ya gitu kan. Tapi aman ya, aman, bisa dikondisikan gitu. Terus, nah jadi kalau kadang-kadang gini, kalau aku ke sebuah rumah, aku setiap kali bikin film horor kan aku selalu pengen lokasinya baru yang belum pernah dipakai di film horor lainnya gitu. Tapi aku selalu dipertemukan oleh rumah-rumah yang bertahun-tahun sebelumnya tuh pasti aku browsing ngelihat, ini rumah bagus banget, ini di mana ya? I wish aku satu hari nanti pengen sendiri. Pasti ditemuin sama rumah tersebut, entah dapat. Karena sebelumnya rumah itu nggak pernah dipakai syuting. Yang kita pakai syuting tuh nggak pernah dipakai syuting gitu. Ada sebuah kondisi yang orang pasti nggak mau syuting di situ gitu. Jadi aku kekeh pengen di sana karena aku suka banget. Dan ternyata aku browsing ternyata punya dark history juga di sana. Tapi sebagai vlogger konten horor, wah aku happy nih. Wah seru nih kayaknya nih gitu. Ada bahan nih gitu. Dan juga itu kan membantu nge-shape kita jadi kayak atmosfernya langsung
dapet gitu kayak gitu. Jadi memang pemilihan rumah, desanya juga, pohonnya juga pasti ketika ngelihat rasa-rasanya, aku kan pasti komunikasi juga kan pada setiap tempat. Ya permisi, saya mau syuting di sini gimana. Biasanya kalau tempat itu nggak berjodoh, itu pasti rasanya nggak enak gitu. Ya. Rasanya nggak enak di kita, dan semua lokasi di sini itu enak banget, walaupun emang agak susah, pasti ada dingin banget gitu, tapi kayak gitu sih. Biasanya aku nanya dulu ke Frisly, aman nggak sini gini-gini, karena kan aku nggak mau, biasanya kalau syuting kan suka ada yang kesurupan dan sebagainya. Tapi kemarin kita aman-aman aja, paling aku kesurupan kalau lapar aja. Beda. Itu beda kesurupan ya. Tapi Kamila emang kalau syuting nanya Frisly ya lokasinya. Iya, Semua iya. film. Iya, biasanya aku kan banyak teman-teman dukun ya. Jadi Koleksi. Iya, dia koleksi. jadi biasa nanya ini karena kalau satu tempat itu energinya nggak baik, itu akan mempengaruhi semua orang di situ. Kita cepat marah, kita pokoknya capek, energinya draining banget. Jadi emang harus dilihat juga gitu, diterawang juga. Dan dilihatnya sama beberapa orang biar. Yes. Nah, kalau tadi kan horor, tapi kalau misalnya memorable moments pas syuting yang asik-asiknya aja ada nggak? Biar kita lewati horor ini. Asik-asik. Asik terus Asik sih. Tapi kalian asik banget. Yang di Lembang ya? Yang Lembang itu kayak Hati asik banget. itu berkesan banget. Enggak, itu masih horor. Ya, kita horor ya? asik-asik. Oh, ini masih horor nih. Iya. Lanjut. Tapi masih horor. Kalau aku ingat seru banget kalau udah malam tuh kan dingin banget. Jadi kita biasanya ini nyalain api unggun gitu kalau lagi ada yang take. Terus kita nyalain api unggun terus sambil makan mie rebus gitu. Biasanya seru sih. Kok aku nggak ada ya itu? Aku di mana? Oh, kamu udah pulang. Kamu nggak ke desa. Kamu penelusuran kayaknya. Iya deh, kayaknya. Yang lain gimana? Ada apa yang paling diingat gitu? Di lokasi ini pemainnya ya kak, itu emang pada suka jajan. Jadi setiap hari muter aja gitu, jajanan datang dari mana aja. Terus juga kalau lagi break ya nggak pada diem, kan di mana-mana break istirahat gitu, istirahat ini nggak nonton bioskop. Terus karena di depan lokasi itu Ada bioskop. Oh, jadi kita nonton dulu. Wah, ini break nih, ya kan bisa nih ke bioskop dulu dia. Breaknya lama juga 2 jam ya film. Seharian. Iya. Kalau yang lain gimana? Reza ada mungkin pengalaman asik di Iya, rata-rata menyenangkan sih di sana ya. Maksudnya tidak ada hal yang bikin gimana-gimana. Yang paling inget ya pas penelusuran itu di rumahnya set kita itu. Dan di ruangan, ya ke horor lagi deh. Horor nggak jadi. Habis gimana katanya Iya, ditanyanya. horor. Lanjut nggak apa. Jadi di kamar itu ternyata ada toilet yang selama syuting tuh ditutup. Emang harus ditutup. Nggak Nggak tahu boleh tuh Mas dipakai? Billy, gue baru tahu juga. Ada yang serupan. Iya, Ada. tiba-tiba Krunya, bukan? tiba-tiba gue ditarik masuk toilet situ. Sama siapa? Oke, keserupan kamu. Oh bukan. Enggak. Sama kamu ya? Aku ya. Dia. Dia yang Iya, aku ya. Satu kamar itu, ya kamar Frisly ceritain itu, ada toilet itu kita tutup. Selama film tuh selalu ditutup. Kita nggak tahu. Si Frisly kesurupan, bilang, lu kenapa tutup pintunya? Oh. Gitu. Nah. Gue kan nggak Gua suka nggak tahu. gitu, kenapa ditutup malah. gini. Jadi dia mengutarakan kekesalannya ke kita. Nah, gitu. Kesurupannya tuh masih belum di toiletnya, masih di kamarnya. Heeh. Tiba-tiba udah narik tangan gua. Set. Ayo ke toilet masuk. Itu pas kesurupan. Lah, iya. Ya ampun, berarti itu bukan Maksud gua- Frisly dong. Please kan bisa bukan gua, masih banyak yang lain gua bilang. Karena balik lagi Kak Reza itu adalah salah satu orang yang selalu ngomong Penasaran, kalau iya. gue bisa Ah. ngerasain, Aduh. kalau gue bisa itu. Tapi dia emang bilang, nah baru kali ini sih gue merinding sih, emang berasa katanya sebelum aku kesurupan, Kak Reza merinding dulu ya? Kakak merinding. Jadi gua tuh dari enak dulu. sebelum masuk yang kita dadah-dadah ke kamera dulu mau masuk. Ini nggak tahu bener nggak tahu nggak, cuman yang gua rasain gitu. Ini gua tuh panas, begitu masuk nggak lagi di ruangan tertentu, Panas berat lagi. lagi, nguap panas. Makanya gue bilang, kok gua nguap mulu ya Prisla, gue bilang gitu. Kata dia mau ada yang ngajak komunikasi. WhatsApp aja deh, gue bilang. Japri. Jauh serem banget. Agak kayak pengen Gitu sih. nunjukin kali ya, pengen nunjukin yang kayak, ayo mau tahu kan tempatnya di Iya. mana. Dia nyeritain juga di mana posisi dia. Iya. Ya pokoknya posisi dia ada tuh dia narik Kak Reza bawah.
Oh. Jadi pengalaman horor yang selama ini gue coba deh gue syuting horor emang beneran serem. Bukan di syutingnya justru yang gue dapet, di luar syutingnya mereka penelusuran gitu. Ya. Lumayan sih. Lumayan. Takut ya. Kalau Kak Danis ada hal asik apa? Kita lewati lagi horor ini. Hal asik sebenarnya pas setiap adegan fighting kalau buat saya asik karena seru. Terus ya menyenangkan aja karena jadi banyak belajar kan, itu salah satu hal yang bisa saya belajar di syuting film Marni gitu, mengasah kemampuan fighting. Terus apa lagi ya yang seru, pas penelusuran seru juga sih walaupun ya udah karena saya emang orangnya penakut, saya udah bilang berkali-kali sama Mas Billy sama Frisly, pokoknya aku gak mau yang serem-serem ya, pokoknya udah request dijauhin ya kalau apa-apa jangan berkomunikasi dengan saya. Ya udah bilang kayak gitu, tapi seru apalagi pas perjalanannya emang lumayan menggerobol yang kita sempat nyasar ke atas gitu, karena itu waktu itu posisinya saya yang nyetir, Mas Billy di sebelah. Itu jadi saya cuma konsentrasi nyetir aja tapi pengalaman yang seru. Oke, nah terakhir nih. Boleh nggak ceritain kenapa harus nonton Marni, The Story of Wewe Gombel? Jadi teman-teman jangan lupa nonton film Marni, The Story of Wewe Gombel, karena cuma di sini kalian bisa merasakan sensasi horor dengan action. Aku tambahin kali ya. Kenapa kalian harus nonton Marni? Karena banyak banget orang yang kepo sama urban legend Wewe Gombel, tapi mereka nggak tahu background story. Di sini tuh memang diceritakan asal mula dan percaya kalau sebab akibat itu selalu ada dalam kehidupan kita. Oh, oke. Paling kalau dari aku, dari part actionnya, seperti yang Mas Billy tadi bilang, jadi di film ini bisa dibilang part actionnya pun dipikirkan secara khusus gitu ya. Maksudnya nggak yang cuman jadi pelengkap, tapi akan match dengan konsep yang dibawa di film ini gitu sih. Jadi si actionnya pun dipikirkan dengan baik, dieksekusi juga dengan baik. Berharap itu juga bisa diterima sama betul. Kenapa harus nonton Marni? Karena actionnya itu digarap oleh orang yang tim yang bukan kaleng-kaleng. Yes. Digarap oleh Wise Team yang memang udah terbukti, udah jago banget untuk urusan fighting. Jadi harus banget nonton. Yeah. Hai semuanya, jangan lupa nonton Marni The Story of Wewe Gombel tanggal 27 Juni di mana? Di Cinema 21. Bye, see you. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.